Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada pada mata kuliah Ekologi Umum pertemuan ke-6. Semoga teman-teman masih semangat ya. Walaupun dalam keadaan berpuasa, tentu teman-teman masih semangat. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa teman-teman dilancarkan atau semoga lancar sampai hari Idul Fitri nanti. Dan semua ibadah yang telah kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pada pertemuan ke-6 mata kuliah Ekologi Umum ini kita akan membahas atau mempelajari tentang daur biogeokimia. Nah, seperti apa itu daur biogeokimia dan apa saja jenis-jenisnya? Selengkapnya kita akan pelajari sesaat lagi. Let's check it out. Nah, apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berlangsung terus-menerus, berasal dari komponen biotik menuju ke komponen abiotik, kembali lagi ke komponen biotik dengan medium penyaluran berupa organisme dan dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam komponen abiotik. Nah, fungsi dari daur biogeokimia itu sendiri adalah menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi dari hasil daur biogeokimia dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya bahwa daur biogeokimia ini berfungsi untuk menjaga kelangsungan atau keseimbangan kehidupan di bumi ini. Misalnya saja daun yang jatuh ke tanah itu kemudian diurai oleh mikroorganisme atau bakteri pendekomposer. Nah, kemudian hasil dari penguraian tersebut itu menjadi unsur hara. Unsur hara tersebut kemudian diambil kembali oleh tanaman sebagai sumber energi atau makanan yang membentuk bagian-bagian tumbuhan itu lagi, seperti daun. Nah, semacam itulah daur itu berjalan, di mana dia adalah sebuah perputaran yang tidak ada terputusnya atau sebuah mata rantai yang tidak terputus. Nah, terus bagaimana maksudnya dari komponen biotik menuju ke komponen abiotik terus kembali ke komponen biotik? Nah, ini teman-teman jelaskan sesuai dengan contoh yang saya berikan, yaitu daun yang jatuh ke tanah dan kemudian kembali menjadi daun. Dari proses tersebut yang mana merupakan komponen biotik dan yang mana merupakan komponen abiotik. Teman-teman jelaskan dan jawaban teman-teman tuliskan di kolom komentar video ini. Oke, lanjut teman-teman. Secara garis besar bahwa daur biogeokimia ini terdiri atas dua jenis daur. Yang pertama ada daur edafik, adalah daur yang unsur kimianya tidak pernah membentuk suatu gas di udara. Dan yang kedua ada daur atmosferik, yaitu daur yang mengalami fase pembentukan gas di udara. Nah, adapun contoh jenis daur biogeokimia tersebut yaitu ada daur air atau daur hidrologi, kemudian ada daur karbon dan daur oksigen. Yang ketiga ada daur sulfur, kemudian ada daur nitrogen, dan yang terakhir ada daur fosfor. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas tentang daur air, daur karbon dan daur oksigen, kemudian daur sulfur. Karena daur nitrogen itu teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya tentang nitrogen. Kemudian daur fosfor yaitu merupakan tugasnya teman-teman ya. Jadi tentu teman-teman sudah paham dalam menjelaskan daur fosfor tersebut. Nah, nanti setelah teman-teman selesai menonton video ini, teman-teman nanti tentukan dari kelima jenis daur biogeokimia ini
yang mana yang termasuk daur edafik dan yang mana yang termasuk daur atmosferik. Nanti jawaban teman-teman kumpulkan pada link yang akan saya berikan di deskripsi. Jadi silakan teman-teman jawab, dan jawaban teman-teman itu teman-teman kirim di link Google Form yang ada di deskripsi, termasuk jawaban teman-teman yang tadi ya, yang tentang abiotik dan biotik pada proses daun yang gugur. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk pada daur biogeokimia yang pertama, yaitu daur hidrologi atau siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi adalah sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu. Nah, jadi teman-teman, air yang ada di permukaan bumi ini itu nilainya konstan ya teman-teman, atau tetap air tidak bertambah atau juga tidak berkurang. Nah, bumi kita ini teman-teman terdiri atas 70% lautan dan hanya 30% daratan, di mana jumlah air yang berada di lautan itu sekitar 96,5%. Dan sisanya yaitu beredar di daratan. Jadi teman-teman, jumlah air di daratan itu hanya 3,4% ya dari total air yang ada di bumi ini. Sebagian besar itu berada di lautan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada proses-proses yang terjadi di siklus hidrologi. Jadi karena ini adalah sebuah siklus, jadi sebenarnya tidak ada yang mana yang pertama dan yang mana proses yang terakhir. Tetapi untuk memudahkan, maka saya akan menjelaskan dimulai dari penguapan yang terjadi di laut. Nah, ketika air laut terevaporasi terkena panas matahari, akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan. Setelah itu, awan ditiup oleh angin hingga terkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini terkondensasi menjadi titik-titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun dan jatuh ke permukaan tanah. Nah, setelah jatuh ke tanah, air hujan tadi ada yang mengalir di permukaan tanah atau sering disebut dengan runoff. Ada juga yang masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Jadi infiltrasi ini teman-teman adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah air mengalir sebagai air perkolasi atau aliran air bawah tanah. Nah, sebagian dari air perkolasi tersebut kemudian tersimpan sebagai air tanah yang kemudian diambil oleh tanaman bersama unsur-unsur hara yang ada di tanah. Nah, selanjutnya tanaman melakukan transpirasi atau melepaskan uap air ke udara. Proses ini sering disebut dengan evapotranspirasi. Pada proses evapotranspirasi tersebut, uap air naik ke atmosfer kemudian membentuk awan kembali. Nah, di sisi lain, aliran air permukaan atau runoff dan aliran air bawah tanah atau perkolasi itu sebagian ada yang mengalir ke sungai dan sebagian lagi ada yang mengalami penguapan atau evaporasi. Nah, di sungai air juga mengalami evaporasi atau penguapan, di mana penguapan keseluruhan air tersebut naik ke atmosfer membentuk awan kembali. Nah, selanjutnya terjadilah proses berulang pada air atau sering disebut dengan siklus hidrologi. Nah, secara garis besar peristiwa siklus hidrologi ini bisa teman-teman lihat pada gambar ini, atau untuk lebih jelasnya teman-teman nanti akan dapatkan pada mata kuliah hidrologi atau mata kuliah konservasi tanah dan air. Nah, bagaimana teman-teman? Masih semangat? Semoga teman-teman masih semangat ya. Biar teman-teman tidak bosan, mari kita main tebak gambar teman-teman. Nah, coba teman-teman tebak kata-kata apa saja yang ada atau yang terdapat pada ketiga gambar tersebut. Nah, jawaban teman-teman tulis pada kolom komentar di video ini. Ingat ya, di kolom komentar, bukan di link yang ada di deskripsi.
Oke teman-teman, sekarang kita kembali pada materi dan sekarang kita masuk pada daur biogeokimia yang kedua pada pembahasan kita kali ini, yaitu siklus karbon atau daur karbon. Nah, siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terrestrial, lautan, dan sedimen. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman bingung apa itu reservoir, kalau dalam bahasa Indonesia reservoir itu artinya waduk. Tapi kalau dalam siklus karbon ini gampangnya adalah reservoir itu adalah tempat-tempat di mana terjadi siklus karbon tersebut. Nah, jadi siklus karbon ini secara spesifik itu terjadi pada geosfer, hidrosfer, dan atmosfer, serta biosfer. Kalau teman-teman bingung apa itu biosfer, apa itu geosfer, hidrosfer, dan atmosfer, silakan teman-teman cari tahu sendiri ya. Dan yang akan saya bahas pada siklus karbon pada materi ini yaitu siklus karbon yang ada di atmosfer dan biosfer. Sementara siklus karbon di lautan dan sedimen, silakan teman-teman cari tahu ya, ini menjadi tugasnya teman-teman selanjutnya. Teman-teman cari siklus karbon yang ada di lautan dan yang ada pada sedimen. Sekarang kita masuk pada pembahasan siklus karbon. Tanaman dalam melakukan proses fotosintesis, tanaman mengambil 6 CO2 dari udara, ditambah dengan air yang ada dalam tumbuhan tersebut atau ditambah 6 H2O dan bantuan sinar matahari, maka menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan oksigen. Proses 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah sinar matahari ini disebut dengan proses fotosintesis. Nah, jadi proses fotosintesis ini menghasilkan gula dan 6O2. 6O2 ini kemudian kembali ke udara. Nah, dalam proses pernafasan manusia dan hewan itu mengambil O2 di udara kemudian melepaskan CO2. Sedangkan pada tumbuhan melakukan yang namanya proses respirasi, di mana proses tersebut yaitu mengambil oksigen kemudian melepaskan CO2. Nah, biasanya proses respirasi ini terjadi pada malam hari. Oleh sebab itu, teman-teman disarankan pada malam hari tidak boleh atau jangan berada di bawah pohon, karena jika teman-teman berada di bawah pohon, maka teman-teman akan mengalami kekurangan oksigen karena teman-teman bersaing dengan pepohonan atau pohon-pohon dalam mengambil oksigen di udara. Nah, tumbuhan, hewan, dan manusia yang telah mati selanjutnya dengan bantuan mikroorganisme atau bantuan bakteri dalam waktu yang sangat lama atau dalam waktu yang bertahun-tahun atau jutaan tahun, kemudian akan berubah menjadi bahan bakar fosil atau batu bara dan minyak bumi. Selanjutnya bahan bakar fosil ini yaitu batu bara dan minyak bumi itu kemudian digunakan atau dipakai sebagai bahan bakar di pabrik-pabrik atau pada kendaraan-kendaraan yang kita gunakan. Nah, hasil dari pembakaran yang ada di pabrik dan pembakaran pada kendaraan yang kita gunakan itu kemudian menjadi emisi atau gas karbon yang kemudian kembali ke udara. Nah, sumber karbon yang lain yang ada di bumi yaitu terjadi pada pembakaran tumbuhan atau pembakaran hutan. Selain itu, aktivitas pertanian juga menghasilkan karbon dioksida ke udara. Nah, ini tugasnya teman-teman lagi, bahwa teman-teman cari kenapa bisa aktivitas pertanian itu menghasilkan gas CO2. Teman-teman hubungkan dengan pembahasan nitrogen yang sebelumnya, dan tugasnya teman-teman kumpul pada link yang ada di deskripsi ya. Nah, sumber gas CO2 selanjutnya yaitu ada pada letusan gunung berapi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan daur biogeokimia yang terakhir,
pada pertemuan kita kali ini, yaitu daur sulfur. Di alam, sulfur berada di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan berada di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida yang ada di udara umumnya berasal dari gunung berapi dan pembakaran bahan bakar fosil. Di udara, sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen dan hidrogen membentuk asam sulfat. Asam sulfat tersebut bersama air hujan akan jatuh ke tanah dan membentuk ion-ion sulfat. Selanjutnya, ion-ion sulfat diserap oleh tumbuhan digunakan untuk sintesis protein. Kemudian, melalui rantai makanan atau proses makan dan dimakan, sulfur yang diserap oleh tanaman tadi akan berpindah ke tubuh hewan dan manusia. Ketika organisme mati atau tumbuhan, hewan, dan manusia mati, maka bakteri yang ada di tanah akan mereduksi ion-ion sulfat yang kemudian melepas gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida selanjutnya bereaksi dengan oksigen dan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Nah, jadi seperti itulah daur sulfur secara umum yang terjadi di alam atau di bumi kita ini. Nah, dengan berakhirnya daur sulfur tadi, maka berakhir pula materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri materi di video ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali ke grup WhatsApp ya teman-teman.